Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Arya Andika dengan NIM belakang 227. Saya akan menjelaskan beberapa inti poin dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Nah, yang pertama itu dari kelompok 1 ada teori pertukaran dalam konteks perdagangan internasional. Intinya, negara-negara melakukan perdagangan karena adanya perbedaan kemampuan dalam memproduksi barang. Misalnya, suatu negara mungkin lebih efisien memproduksi mobil, sementara negara lain lebih baik dalam memproduksi tekstil. Melalui pertukaran, kedua negara bisa mendapatkan barang yang lebih murah dan lebih banyak. Ini adalah konsep di balik perdagangan bebas yang menguntungkan semua pihak. Untuk selanjutnya yaitu ada teori perdagangan komparatif dalam perdagangan internasional. Nah, konsep ini menjelaskan mengapa negara-negara tetap berdagang bahkan jika suatu negara bisa memproduksi semuanya lebih baik. Kuncinya ada pada keunggulan komparatif, yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya kesempatan yang lebih rendah. Jadi negara akan fokus pada apa yang paling efisien mereka hasilkan, lalu menukarnya dengan produk dari negara lain. Ini mendorong spesialisasi dan peningkatan efisiensi global. Nah, kemudian yang ketiga ada kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah aturan main yang dibuat pemerintah untuk mengatur hubungan ekonomi dengan negara lain. Contohnya ada kebijakan perdagangan seperti tarif atau kuota, kebijakan investasi dan kebijakan moneter. Tujuannya beragam, mulai dari melindungi industri dalam negeri, menarik investasi, hingga menjaga stabilitas ekonomi makro. Kemudian yang keempat adalah kartel internasional dan diskriminasi harga. Kartel adalah kelompok produsen dari negara-negara berbeda yang bersekongkol untuk mengendalikan harga atau memproduksi suatu komoditas demi keuntungan mereka, seperti OPEC dalam minyak. Sementara itu, diskriminasi harga adalah praktik menjual produk yang sama dengan harga berbeda di pasar internasional untuk memaksimalkan keuntungan. Ini bisa berdampak pada persaingan dan konsumen. Nah, kemudian yang kelima itu ada perpindahan faktor produksi antar negara. Selain barang, faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja juga bergerak antar negara. Ini adalah perpindahan faktor produksi antar negara. Investasi langsung asing atau FDI adalah contoh utama pergerakan modal. Sementara itu, migrasi tenaga kerja adalah perpindahan pekerja. Perpindahan ini bisa membawa dampak positif seperti transfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja, namun juga tantangan seperti isu tenaga kerjaan domestik. Kemudian untuk kelompok 6 yaitu ada investasi internasional dan multinasionalisme. Investasi internasional dan multinasionalisme membahas peran perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara. Peran perusahaan multinasional atau MNC adalah kekuatan mendorong globalisasi, membawa modal, teknologi, dan lapangan kerja. Namun mereka juga menghadapi tantangan regulasi dan etika di berbagai yurisdiksi. Kemudian ada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa perdagangan bisa menjadi mesin pertumbuhan. Dengan spesialisasi dan akses ke pasar yang lebih luas, negara-negara bisa meningkatkan produksi, inovasi, dan pendapatan. Namun ada juga risiko seperti ketergantungan pada satu komoditas atau dampak pada lingkungan. Kemudian yang kelompok 8 ada pasar valuta asing. Untuk bisa berdagang, kita butuh mekanisme pertukaran mata uang. Inilah peran pasar valuta asing. Pasar ini tempat di mana nilai tukar mata uang ditentukan. Perubahan nilai tukar yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suku bunga atau kondisi ekonomi bisa sangat mempengaruhi harga barang ekspor, impor, dan investasi internasional. Dan yang terakhir dari kelompok 9 ada perkembangan sistem ekonomi moneter internasional. Nah, sistem ini adalah seperangkat aturan dari dan lembaga yang mengatur pembayaran antar negara dan nilai tukar dari standar emas, sistem Bretton Woods, hingga sistem nilai tukar mengambang saat ini. Evolusi sistem ini menunjukkan upaya dunia untuk menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam transaksi global. Mungkin itu saja yang inti dari poin-poin kelompok 1 sampai 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.